itu kok ada rest area, kata dia. Ah, apa nggak salah lihat? Soalnya setahu Mas Ardi, rest area ini masih sekitar 20 km lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita atau pengalaman yang dikirimkan oleh Kang Cayete. Dan beliau kebetulan memang juga seorang konten kreator yang bergerak di bidang misteri atau mencari penampakan hantu. Namun pada kali ini beliau ini mengirimkan sebuah cerita yang dialami oleh pelanggannya yang kebetulan memang sering memotong rambut di tempat beliau ini bertugas. Beliau memang juga seorang barbershop ya, dan sebagai seorang barbershop ini sudah bertemu dengan klien atau pelanggan banyak sekali. Dan ngomong-ngomong, beliau ini sering dan senang mengobrol dengan pelanggannya. Kenapa? Ya karena di antara pelanggannya itu juga ternyata banyak yang mengalami hal mistis atau misteri. Nah, pada saat ini beliau ini mengirimkan ceritanya kepada saya. Ya, salah satunya yang dialami oleh pelanggannya, sebut saja dengan nama Mas Ardi. Mas Ardi ini pelanggan tetap di tempat pemotongan rambut yang dikelola oleh Pak Cayete. Pada saat itu, ya jam 2 siang, Mas Ardi memotong rambutnya di sana. Tentunya ini sambil bercerita ya. Dan pada saat itu Pak Cayete pun bertanya, apakah dia memang mempunyai pengalaman yang berbau horor? Nah, langsung Mas Ardi di sini pun menceritakan pengalamannya panjang lebar. Yang pengalaman itu terjadi malah di tahun ini. Tapi memang Kang Cayete ini lupa, tidak bertanya kapan kejadian bulannya. Jadi intinya bahwa Mas Ardi menceritakan dia ini adalah seorang driver mobil box yang rutinitasnya adalah mengantar bahan-bahan makanan ke luar daerah. Lebih seringnya itu ke daerah Jawa Timur. Dan kejadian ini ketika ke arah pulang ke arah Jawa Timur ya, mengantar itu, ini tidak ada hambatan atau cerita yang menakutkan atau kejadian aneh. Ya intinya lancar jaya. Namun hal yang aneh itu malah terjadi ketika pulang ke arah Jakarta. Jadi pada saat itu dari Jawa Timur itu sudah boleh dikatakan tengah hari ya. Tengah hari yang hitungannya itu sudah jam nanggung. Namun memang oleh bosnya ini langsung dan diwajibkan segera pulang karena mungkin ada tugas lain. Nah, sampai ke daerah Cipali itu ya sudah malam ya, sudah gelap sekali. Dan dengan kondisi mata yang sudah sangat mengantuk, Mas Ardi ini sebisa mungkin tetap menjalankan kendaraannya. Dipaksakanlah dia ini, karena memang sudah sangat tidak kuat. Mata dia ini seperti dilem. Nah, dia pun di dalam hatinya bilang nih, ya ini nanti di rest area selanjutnya ini harus istirahat. Dan mau tidak mau bos marah, mau bagaimanapun, aku harus tidur semalaman ini. Itu yang sudah ada di benak Mas Ardi, karena memang sudah tidak sanggup ya. Kebetulan memang pada saat itu dia tidak ada membawa kenek atau supir cadangan. Dan yang diingat oleh Mas Ardi, rest area ini itu baru akan ada kurang lebih 40 km lagi. Nah,
sambil kondisi mata mengantuk, ini Mas Ardi ini membawa mobilnya dengan pelan ya. Namun tetap di jalur utama, bukan di jalur darurat. Nah, di satu titik Mas Ardi ini tidak sanggup. Dia ini minggir. Mobilnya minggir, mobil boxnya minggir nih. Wah, itu sudah menguap-nguap, sudah tidak karuan ya. Ya, namun karena memang itu bukan jalur istirahat, dia dikhawatirkan bukan hanya ditilang ya, namun faktor keselamatan dia juga kan. Nah, udah dia mau tidak mau melanjutkan lagi perjalanan ke arah Jakarta, dan tapi dia harus istirahat di rest area berikutnya. Ya kurang lebih rest area itu tinggal mungkin 20 sekian lah ya yang diingatnya itu kan. Nah, dia jalan lagi nih, jalan lagi sampai itu belum ada 5 kilometer ya. Dia ini dari jarak 100 meteran lah, itu kok ada rest area, kata dia. Apa nggak salah lihat? Soalnya setahu Mas Ardi, rest area ini masih sekitar 20 kilometeran lebih baru ada rest area. Tapi apa iya ya? Kok tahu-tahu udah sampai ke rest area? Apa memang aku bawa mobilnya cepet banget itu kan? Nah, di sini terjadi pergulatan lah di pikiran dia kan. Ya, karena memang kondisi mata dia sudah tidak bisa diajak kompromi ya. Juga di sini dia penasaran. Nah, Mas Ardi ini jadi dia putuskan nih masuk ke rest area itu. Dia ngambil jalur kiri, yang itu ada jalan menuju ke rest area itu. Dia turun nih, agak turun emang nih dari jalan tol utamanya turun. Seingat dia, ini memang rest area tidak jauh dari jalan tol. Masuk dan di sana itu ya ada sebuah rest area yang ukurannya tidak terlalu luas, bahkan tidak sampai 100 meter persegi ya. Ya seolah ini seperti hanya sebuah warung dan di depan ini ada parkiran. Jadi seperti rest area kecil lah intinya. Dia masuk, ya walaupun memang sebetulnya tujuan ke rest area itu tidak untuk BAB, BAK ataupun makan. Ini dia hanya untuk beristirahat, tidur semalaman di mobil. Nah, masuk dah tuh. Nah, ketika melewati rest area itu kan memang jadi seperti jadi dia masuk lurus, ambil kiri, ambil kiri lagi. Ya, kalau diteruskan itu nanti bisa ke arah nanti memang ada jalan masuk lagi ke tol itu. Jadi ketika dia melewati depanan, ya kita sebut dengan warung ya yang ada di rest area itu, dia kaget. Kok model mobilnya ini seperti zaman dahulu ya, yang dia lihat ini bahkan sudah sangat jarang. Namun di hati dia atau di pikiran dia berpikir, mungkin ini ada jambore atau mungkin ada konvoi mobil-mobil antik. Itu pikiran dia. Nah, dia pun tetap sambil pelan-pelan menyetir nih ke arah agak ke depan. Dia akhirnya pun putuskan untuk istirahat. Ya walaupun yang anehnya begini, ketika tadi mata ini mengantuk ya, namun tiba-tiba ini agak terang. Nah, tidak langsung tidur tuh dia, sambil melemaskan otot-otot kakinya yang memang sudah lama ini menginjak pedal dan kopling ya. Nah, dia mencoba meluruskan kakinya itu di kabin mobil dia. Ya walaupun memang ketika proses itu terjadi, dia ini banyak mendengar suara-suara ya bukan menyeramkan, namun suara ini ada ya seperti rest area pada umumnya lah. Kemudian sampai pada akhirnya dia ini tertidur. Perasaan dia ini tidur di lokasi itu atau di rest area itu sangat nyenyak. Bahkan ya mungkin karena saking ngantuknya ya, tidur dengan sangat nyenyak. Sampai akhirnya kaget ini Mas Ardi. Itu seperti ada suara orang mengetuk
kaca mobilnya ya. Nah, seperti di situ diketuk. Nah, dia tidak langsung bangun, dia hanya membuka mata sedikit dan lihatnya ternyata petugas jalan tol. Nah, dia pun akhirnya membuka kacanya ya. Ya, petugas itu bilang, maaf, ini kondisi mobilnya mogok atau bagaimana? Maaf, selamat siang, selamat pagi lah, intinya seperti itu ya. Jadi kejadian itu memang ternyata ketika dibangunkan ya masih agak gelap ya, mungkin sekitar jam 5-an ya. Diketuk lah tadi itu, ditanya-tanya oleh petugas. Kalau memang mogok, nanti akan diderek dengan derek jalan tol itu. Namun ketika panjang lebar menjelaskan, ya Mas Ardi bilang bahwa dia ini istirahat di rest area gitu kan. Nah, kagetnya ketika diajak keluar, jadi petugas itu bilang, ayo Pak, keluar dulu coba sebentar. Nah, ketika keluar, dia itu kan yang diketuk kan sebelah kanan. Nah, yang dia keluar dari sebelah kiri. Ketika mau ke kiri, ini mentok. Mentok seperti ada pepohonan ya, ada pepohonan berjejer. Lah kok nggak bisa gitu kan? Udah akhirnya dia keluar lewat jebakannya. Yang memang di situ tempat dia lah istilahnya kan. Dia keluar, kaget dia. Ternyata itu bukan rest area. Jadi ternyata dia itu, jadi gini, di jalan tol itu kan kadangkala kita menemui tempat yang agak landai ya, yang ada berisi rerumputan lah. Jadi dia di situ ternyata. Yang dilihatnya semalam itu bukan rest area. Jadi ternyata ketika itu dia dilihat di selain rumput di pembatas dengan tanah warga itu kan ada tanaman pepohonan dan segala macam. Nah, di seberangnya lagi baru ada sawah lah, sawah yang sangat luas. Dan ternyata itu bukan rest area. Ya di sini berpikiran gini Mas Ardi, apa memang karena terlalu ngantuknya aku jadi berhalusinasi ya, setengah mimpi, atau memang mungkin itu kejadian yang memang aneh. Namun jujur memang di sini Mas Ardi sebetulnya ketika semalam melihat rest area itu dia sudah merinding ya, sudah merinding. Namun ya ditepis lah pikiran-pikiran yang aneh itu. Jadi ketika paginya dia melihat seperti itu, ya awalnya gini, malah petugas jalan tol ini seolah-olah malah curiga, takutnya ini tindak kejahatan kan. Karena kan banyak ya tindak kejahatan di jalan tol gitu. Nah, ketika diketok ternyata memang sedang tertidur, bangun. Udah, ini akhirnya cerita yang sesungguhnya terjadi bahwa begini loh Pak, bahwa semalam saya melihat tempat ini adalah rest area Pak. Jadi kalau tahu ini bukan rest area, saya jalan nyari rest area yang mungkin ke depan. Nah, itu nanti juga ada rest area. Tapi karena memang saya sudah sangat ngantuk, ya udah, saya lihat rest area ya saya istirahat. Itu seperti itu. Ya alhamdulillahnya akhirnya pun petugas jalan tol ini memahami lah ya, memaklumi istilahnya apa yang terjadi, dan petugas ini pun bilang, yaudah hati-hati Pak, kalau memang masih mengantuk nanti di rest area depan Bapak istirahat lagi. Ya walaupun memang itu jam sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi lah ya. Ya Mas Hari pun bilang, iya Pak makasih. Juga rencananya nanti saya di rest area juga akan numpang mandi lah istilahnya kan, seperti itu. Karena ya hitungannya kesiangan dia, jam segitu udah mungkin tidak sempat subuhan lah istilahnya kan, karena sudah mengalami hal seperti itu. Betul, akhirnya dia pun pamitan dengan petugas jalan tol. Ya alhamdulillah mobil tidak mengalami kondisi yang aneh, bahkan di starter pun hidup ya dengan chair. Ya singkat cerita dia pun istirahat sebentar di jalan di rest area berikutnya, mandi segala macem, makan, sampai akhirnya di Jakarta itu ya sudah agak siang lah, hampir jam 12 siang. Nah yang anehnya gini ya, mobil itu di bagian kiri sebetulnya sudah bersinggungan atau menyinggung langsung dengan pepohonan yang agak berduri lah ya. Nah, itu namanya mungkin seperti pohon flamboyan atau pohon bunga kertas ya. Itu kan
logikanya kan harusnya bergaris ya, atau garet. Namun ini ya mulus lah intinya seperti itu. Aneh gitu kan. Nah, mulus ya. Jadi ketika itu dia melihatnya sudah di pool di pabrik tempat dia bekerja. Dan ketika sampai di sana sudah sampai, dia pun akhirnya laporan ke bosnya dan tidak langsung pulang. Jadi masih istirahat, masih memikirkan hal yang dia alami semalam. Ya sampai bahkan dia juga bercerita kepada kawan-kawannya. Ya di sana juga ada pro kontra lah. Ada bilang Mas Ardi ini halusinasi karena terlalu ngantuk. Ada bilang memang itu bahwa itu penunggu situ. Ya entahlah, di sini Mas Ardi juga tidak bisa mengambil kesimpulan ya. Namun itulah peristiwa yang dialami. Dan ini lokasinya tidak jauh dari ya tempat yang legendaris itulah. Jadi ada sebuah batu besar yang ada di daerah Tol Cipali sana, seperti itu. Namun di sini Mas Ardi tidak berani mengambil kesimpulan yang itu tadi yang saya bilang. Mungkin bisa jadi dia memang halusinasi. Ya demikian cerita yang dialami oleh klien dari Kang CYT. Dan di sini saya Pragivari juga disclaimer juga bahwa tujuan saya membuat konten seperti ini hanyalah untuk hiburan semata-mata. Tidak ada unsur yang lain atau bahkan unsur penyesatan ataupun yang lain. Jadi semata-mata saya tujukan ini sebagai hiburan semata-mata. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber semuanya yang masih setia mendengar hiburan cerita-cerita yang berbau mistis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.